Kiprah Indonesia RRI Malang. Kadang pamireng Sutrisno Budaya ngaturaken wilujeng siang dumateng panjenengan sami. Mliginipun kadang pamireng Sutrisno Budaya ingkang remen sanget kalian adicara Kiprah Indonesia nggih dumateng kadang tani, kadang nelayan, kadang UKM, ugi dumateng sedaya pamireng ingkang wedal menika sampun sesarengan nggih wonten adicara Kiprah Indonesia mekaten nggih. Nah, Pak De mboten sesarengan kados padatan seperti biasanya. Pak De akan bersama-sama menemani panjenengan sami, menemani Anda. Nah, ada Teh Yuni ya yang ada di studio di Dancing. Assalamualaikum, selamat siang Jeng Yuni. Selamat siang juga Pak De Karyadi. Sehat ya Pak De ya? Wah, selalu sehat, amin. Karena kita selalu bersahabat dengan Poltekkes ya. Iya. Terkontrol gitu Oh ya iya. kita. Agak gak enak badan dikit, kita sudah telepon sama. Sana banyak ponanya Pak De masalahnya. Iya. Ini juga keponakan Pak De ya. Oh iya. Pak De-nya ini ya masih muda ya. Iya. Nah, Pak De, sekarang ini kita akan berbicara tentang peran penting keluarga dalam melakukan perawatan paliatif di rumah. Nah, ini Jeng Yuni tahu apa paliatif? Iya, belum tahu Pak De. Ya, nanti tanya bareng-bareng gitu ya. Kita tanya bareng-bareng ya ke narasumber. Betul. Ini sudah ada Ibu Maria Dia Ciptaning Tias, Eskep NSM, Kep SPKMB, panjang ya. Wah, namanya panjang sudah panjang, sekali. gelarnya juga sudah panjang Iya. kayak kereta api. Panjang sekali gitu ya. Kemudian ada Ibu Sulastiawati, Eskep NSM Kep ini ya. Nah, sudah hadir di studio. Barangkali Pak De mau menyapa dulu, silakan Pak De. Iya, selamat siang untuk narasumber berdua yang juga luar biasa ya. Di kesempatan hari ini akan memberikan pencerahan gitu ya. Nanti apa sih topik tadi yang disampaikan, apa itu perawatan paliatif, gambaran umum, keuntungan dan hasil yang diharapkan, definisinya itu seperti apa gitu ya. Wah, kayak lincip men Pak De iki ya. Sudah tahu ya Pak De Lah ya? aku Pasti ngepek nih Pak De ya. anak catatan ya tadi. Iya, monggo ini mungkin prolognya dulu disampaikan gitu ya. Iya, Monggo. Siapa yang pertama mau menyampaikan ini siapa ini Ibu Maria atau Ibu Sulistiawati? Saya nggak tahu nih yang dipanggil siapa ini. Oke. Ayo monggo. Terima kasih Pak De, Teh Yuni, Yeah. dan juga para pemirsa. Iya, Terima kasih di sini saya Bu Maria Dia. Bu Mariadi. Iya, saya Bu Maria Dia. Dan juga Panggilannya Ibu Maria. Bu Maria. Bukan Bu Diah ya? Kalau di rumah Bu Dia, kalau di kantor Bu Maria. Oh. Iya. Suami manggilnya Ibu Tia. Banyak ya. Iya. Nggih. Dan ini saya bersama dengan teman saya. Ini Ibu Sulas. Bu Sulastiawati. Panggilnya Ibu Sulas ya. Iya. Bukan Bu Wati ya? Iya. Kalau di rumah. Oh, kalau di rumah ya? Oh, berarti yang manggil Pak Budi gitu. Bu Wati dan Pak Budi gitu. Untung yang mandu bukan Bu Sulis lagi ya Pak De ya. Iya, betul. Jadi ingat masa SD Pak De ya. Oh, gitu, betul. Kakak Budi. Iya. Nggih. Baik, di sini kami ingin berbagi dengan para pemirsa, ya harapannya ini memang bermanfaat. Di sini bagaimana peran penting keluarga dalam perawatan paliatif ya. Dalam perawatan paliatif ya. Mungkin tadi juga sempat ya Pak D dengan Teh Yuni apa sih perawatan paliatif itu? Iya, betul. Jadi kalau perawatan paliatif itu merupakan suatu
perawatan yang diberikan kepada pasien yang menderita penyakit terminal. Oh, terminal. Ada lagi ya, Pak, Penyakit Dek, terminal. Berarti ada penyakit terminal, ada penyakit stasiun ya? Aduh, jangan diplesetkan toh Pak dia. Gitu ya. Nggih, jadi mungkin untuk penyakit terminal adalah kondisi penyakit yang memang kalau secara medis itu tidak bisa disembuhkan. Oh. Sehingga kita bisalah dengan satu definisi singkat ini bisa membayangkan bagaimana pasien-pasien yang menderita penyakit terminal, sehingga memang perlu belum dari kondisinya, baik itu akan berpengaruh ke beberapa aspek kehidupan, bisa secara fisik, psikologis, spiritual, sosial, dan tentunya kalau di rumah sakit tentu ada dari tenaga kesehatan, tetapi kan tidak semua pasien itu dirawat di rumah sakit. Jadi perlulah kita di sini sharing bagaimana di rumah. Mungkin bisa ditambahkan dari Bu Sulas, monggo. Silakan Bu Sulas. Jadi begini, seperti tadi disampaikan, yang namanya penyakit terminal itu tidak bisa disembuhkan. Jadi mungkin akhirnya kita berbicara perawatan selanjutnya itu bukan hanya fokus pada penyakitnya, karena memang jelas secara prognosis tidak bisa disembuhkan. Jadi di perawatan selanjutnya kita tidak hanya fokus pada pengobatan, tapi juga lebih ke arah bagaimana mendampingi si pasien ini terkait dengan perubahan-perubahan tadi yang sudah terjadi, baik dalam fisik, psikologi, sosial maupun secara spiritual, yang intinya nanti si pasien ini akan bisa menerima dengan baik kondisinya, dan secara kalau kita berbicara bisa meninggal dengan tenang. Jadi meninggal dengan damai, dengan tenang, dan sudah dipersiapkan semuanya. Oh, jadi tidur terus kebablasan gitu ya. Tenang sekali gitu ya. Iya. Tapi penyakit terminal itu kira-kira apa saja ya yang termasuk kategori penyakit terminal itu? Salah satunya kalau penyakit terminal itu ada kategorinya, tadi tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan, tubuh sudah tidak bisa merespon. Jadi salah satunya adalah kanker, kanker yang stadium akhir, terus penyakit ginjal, penyakit ginjal, gagal ginjal, apalagi yang sudah cuci darah, Terus ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu artinya dia nggak akan bisa sembuh normal seperti sebelumnya, jadi hanya bisa mempertahankan kualitas hidupnya dengan obat-obatan dan pendampingan-pendampingan itu. Wah, berarti Pak D tadi salah penafsiran berarti. Kenapa maksudnya Pak D? Penyakit terminal itu biasanya ya copet, gendam, ternyata bukan ya. Kalau itu penyakit T terminal. Gitu ya. Iya. Terminal gitu ya. Nah, bagaimana prosedurnya ya perawatan paliatif ini? Jadi untuk perawatan paliatif yang jelas yang setelah pasien terdiagnosis salah satu yang merupakan penyakit terminal, di mana kondisinya memang sudah tidak harus dirawat di rumah sakit, kan juga kita melihat bahwa nanti dia waktu terbanyak pun juga dengan keluarga. Oh gitu. Sehingga di sana memang sangat diperlukan sebagai misalnya keluarga, entah itu suami, entah itu istri, saudara maupun mungkin anak, bagaimana bisa mendampingi para penderita penyakit paliatif seperti yang disampaikan Bu Sulas tadi, menderita kanker atau diabetes, ini bisa mendampingi pasien tersebut untuk menjalani hari-harinya, di mana bisa menerima penyakitnya, kemudian juga menjalani terapi yang harus dilakukan, itu, dan juga salah satunya tadi sudah disampaikan Bu Sulas bahwa memang harapannya bisa menerima secara ikhlas penyakitnya, sehingga juga siap untuk menghadapi kematian. Oh gitu. Berarti walaupun sakitnya tidak bisa disembuhkan, tapi masih tetap dimotivasi, dihibur, mekaten ya. Nah,
terapi paliatif ini kan ada kemoterapi, ada radioterapi, dan apalagi ya kira-kira? Begini, untuk kemoterapi, radioterapi itu bagian dari terapi secara umum untuk penyakit-penyakit kanker ya. Jadi itu terapi medis. Jadi masih kalau kemoterapi itu masih wewenang petugas kesehatan ya untuk mendampinginya. Nah, di mana peran keluarga nantinya itu adalah saat si pasien ini sudah selesai atau pulang ke rumah. Jadi setelah kemo mungkin pada hari ini dia dijadwalkan kemo ya berapa jam nanti dia pulang ke rumah. Nah di situ banyak keluhan yang dialami oleh pasien-pasien pasca kemo ya yang secara jelas secara fisik itu mual muntah. Di situ nanti peran keluarga. Bagaimana kalau menghadapi pasti pasiennya akan rewel ya nggak mau makan padahal secara fisik dia lemah. Nah bagaimana keluarga bisa memotivasi supaya pasien bisa menerima makanan ini sedikit demi sedikit. Oh gitu. Jadi, keluarganya nggak ikutan emosi seperti itu. Iya. Jangan malah marah biasanya ya. Terus dimasak angel-angel nggak mau makan ya seperti itu. Gak kepingin warasa. Angel mangan nih gitu. Iya. Jadi bukan seperti itu keluarga yang diharapkan. Termasuk juga kalau misalnya si pasien ini mungkin dia mengalami rambut rontok, bahkan mungkin gitu. mulai botak ya. Nah di situ kan secara kita bilang kan rambut itu mahkota, terutama pada wanita, ya. Nah dengan rontok atau botak, nah, pasti mereka akan merasa minder, ya lebih sensi seperti itu. Nah ini bagaimana keluarga menghadapi cara pasien menghiburnya yang, ya, cara menghiburnya, cara mendampinginya. Kalau pasien kan senggol bacok, nggih, kalau orang Malang ya. Jadi kalau sudah sensi seperti itu, jadi nggak bisa kena sentil sedikit, pasti akan marah. Nah, keluarga juga kalau mengimbanginya jangan ikutan marah, harus bisa komunikasi yang baik. Ada diutamakan mungkin ada diplomasi kata-kata yang halus gitu ya. Mungkin rambutnya rontok. Iya, ini mau ganti yang bagus nanti gitu ya. Akan lebih bagus ini. Berarti di sini ditekankan ke peran keluarganya ya. Jadi karena kalau pasien pastilah ya secara psikis juga dia akan ikut sakit gitu ya, merasakan sakitnya ini. Jadi peran keluarga ini yang sangat penting. Bagaimana caranya peran keluarga untuk memotivasi pasien itu. Terutama mungkin pasangan ya, suami atau istri gitu ya. Karena apalagi suaminya masih tampan atau istrinya masih cantik gitu ya. Terus yang suaminya rambutnya rontok, hilang dan sebagainya, ini kan sensi banget ya. Ini yang dikhawatirkan itu, aduh takutnya ke lain hati gitu ya, karena kondisinya sudah seperti ini gitu ya. Pasti marahnya sering rewel gitu ya, marah menghadapi. Kadang-kadang kan nggak siap gitu ya, nggak siap dengan ujian yang seperti itu. Iya. Nah, mungkin selain dari perhatian dari keluarga, nah ini mungkin dari lingkungan kampung pun juga begitu ya, diharapkan ya. Peran aktif misalnya dari kader, katakan ya, kader kesehatan atau dari lingkup pengurus RT mungkin bisa juga memberikan motivasi kalau warganya ini tidak bisa mendampingi secara baik kan gitu ya. Jadi mungkin bisa seperti itu Pak De. Jadi memang dari lingkungan sekitar harapannya bisa menerima, bisa mendampingi, bukan mengasihani. Maksud saya seperti itu. Jadi memberikan motivasi ya. Tapi tentu saja harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kondisi penderita tersebut. Jadi seperti itu. Jadi dengan topik di sini menekan kepada keluarga karena keluarga merupakan salah satu tim dari perawatan paliatif. Jadi tim perawatan paliatif itu ada dari dokter, kemudian dokter yang merawat, kemudian ada ahli gizi, kemudian ada psikolog, bisa kalau memang pasien tersebut memerlukan pendampingan dari psikolog, kemudian bisa rohaniwan. Jadi kita bisa melibatkan siapa saja yang memang dianggap penting oleh pasien tersebut. Salah satu juga adalah keluarga, bisa juga social worker. Sekarang banyak juga social worker. Social worker. Ya, ini apa ini artinya social worker? Kalau social worker itu memang orang yang
menjalani menjalani passionnya untuk memberikan pendampingan atau perawatan secara khusus. Secara Ya, khusus. ya, Nggih, bagi nggih, orang yang nggih. memang memerlukan. Nah, salah satu jenis perawatan paliatif ini yang cukup populer ya di masyarakat ini adalah terapi seni. Apakah ini mengundang pelawak atau penari gitu? Ini Pak D ini kepo ya. Nah, Iya, soalnya Pak nanti Des tapi- orang seniman. Nah, ini. takutnya nanti terus ngundang Pak D ya. Diharapkan begitu ya Pak De ya. Wah. Ini seperti apa ini terapi seni ini? Mungkin bisa dijelaskan, bisa nanti bisa untuk alternatif mungkin ya dari sekian cara, mungkin bisa dipilih salah satunya. Monggo. Oke, baik. Memang kan tadi sudah disampaikan Iya. bahwa salah satu perubahannya dalam aspek psikologis ya, pada pasien-pasien penyakit terminal ya. Jadi lebih gampang merasa sedih dan bisa jadi dia jatuh pada kondisi depresi, bisa sampai seperti itu ya. Nah di situ kan memang dia butuh hiburan. Oh gitu. Ya. Tapi boleh kita seandainya mau diistilahkan terapi seni, tapi kalau kita ngomong terapi seni kan harus dilakukan oleh ahlinya. Ya. Mungkin di sini Pak D mungkin ya. Radio gitu Radio ya. ya di situ. Iya, Tapi iya. lebih ke arah sebetulnya untuk menghibur atau apa nggih? Meningkatkan lebih ke arah apa ya terapi psikologis yang Mengajak ketawa gitulah iya, paling akhirnya enggak bisa ya. menghibur motivasi pada akhirnya bahwa Oh. ya pemahaman tentang motivasi untuk dia aja. Oh, Tambahkan sedikit Iya, ya. iya, Gayung. iya, iya. Jadi bisa dengan terapi seni tentu ini kita melihat pada memang pasien-pasien yang memang hobinya gitu Iya. ya. Hobinya memang ke seni, sangat senang Oh, gitu, gitu. misalnya. Jadi Nggih, nggih, nggih. kan terkadang kita kalau misalnya memiliki masalah atau mengisi waktu luang, kita memiliki hobi, kita Iya, memiliki iya. kesenangan, sehingga mungkin bisa itu salah satu alternatif dengan misalnya keluarga atau yang tahu oh iya ini kalau misalnya ada masalah untuk mengurangi ini dengan misalnya seni, mendengarkan siaran radio, Iya. dengarkan uyon-uyon ngoten nggih mungkin Iya, Pak Dik. iya, iya, Nah, iya. mungkin bisa seperti itu. Hmm. Intinya. Atau Di sini. juga karena seni berbicaranya Pak De ya. Iya, bisa Nah. juga. Jadi seni Iya. berbicaranya tidak membentak-bentak, kasar, keras gitu ya. Iya. Sama Iya. orang sakit itu harus ngomong begitu ya. Orang yang sudah sakit jangan ditambah disakiti gitu loh Nah, maksudnya. betul. Iya. Jadi seni berbicaranya Itu lemah lembut intinya begitu ya. paliatifnya di sana. Oh, di Iya. sana sebetulnya. ya. Iya. Tapi Iya, iya. begini Bu, ada yang berpendapat bahwa misalkan kepada pasien yang terminal tadi ya, itu memang kita ini harus secara vulgar mengatakan bahwa sakitmu itu loh sudah tidak bisa disembuhkan, lama-lama akan sampai ke kematian. Atau bisa jadi bolehkah kita berbicara ya tidak sevulgar itu? Karena ada yang berpendapatnya begini, kalau kita berbicara misalkan ya memang harus ditegaskan, ya memang harus dikasih tahu akhirnya seperti apa supaya menambah wawasan dia, kemudian juga terbuka begitu ya, dan siaplah secara mentalnya dia siap. Bagaimana kita cara menyampaikannya supaya dia tuh siap secara mental tadi? Nggih. Nah, seyogianya memang info itu harus diberikan secara akurat kepada pasien, bahwa bahkan juga termasuk kondisinya yang memang tidak bisa disembuhkan. Ya, tetapi pada kenyataannya di lapangan seringkali keluarga yang tidak menghendaki pasien untuk tahu kondisinya. Iya, iya. Ya, di situ. Itu permasalahan yang terjadi. Terkait dengan info yang seharusnya diterima oleh pasien, itu bahkan pernah disampaikan, kami pernah membaca sebuah buku bahwa yang sering ya kalau kita lihat biasanya mohon maaf ya kami harus menyampaikan ini ya, pasien mengalami penyakit ini ya. Bahkan kalimat mohon maaf dari petugas kesehatan itu sebetulnya sebaiknya tidak disampaikan, karena artinya itu yang jadi bisa dipersepsikan sakitnya pasien itu karena kesalahan dari petugas kesehatan, karena pernyataan mohon maaf. Iya, iya, Ya. iya, iya. Yang bisa disampaikan itu adalah saya menyesal harus menyampaikan ini ya, karena hasil pemeriksaan ibu ya menunjukkan bahwa ibu menderita kanker stadium ini ya. Itu yang jadi menyesal untuk menyampaikan, tapi bukan mohon maaf dari
petugas kesehatan. Iya, nanti dikira salah gitu Iya, ya. takutnya nanti apalagi sekarang kan sudah pada melek hukum ya. Betul. Takutnya waduh, ini pasti gara-gara petugas kesehatannya seperti Iya. itu. Disampaikan gini aja, waduh, Anda sudah takdirnya ya, sabar. Kalau itu nanti pasiennya malah lebih cepat berangkat karena shock. Gitu ya. Iya, masalahnya kalau sakit hati itu ada di sini. Tapi kalau sakit paliatif dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu permasalahannya, nggih. Nah, itu perlu diberikan motivasi dan semangat gitu. Artinya kan kalau pihak medis mungkin sudah tahu bagaimana cara Iya. menyampaikan. Nah, pihak keluarga ini yang harus betul-betul tahu betul gitu ya bagaimana cara berbicara. Iya, seni berbicara tadi ya Pak De ya. Iya. Kepada pasien itu sehingga pasien itu kadang-kadang kan kalau dikasih tahu malah balik Malah memarahi betul. kita Iya. kan. Kamu ini memang mengendaki aku cepat mati apa kan gitu ya. Apalagi warisannya banyak. Oh, malah salah panompo gitu ya. Tapi yang jelas ya mungkin sabar Pak, sabar Bu, karena ya untuk mati ini syaratnya tidak harus sakit. Kemarin itu ada yang sehat mati, ya. Kan gitu, diberikan semangat gitu ya. Nggih. Nah, mungkin di sisi lain ya, mungkin tadi terapi, mungkin ada cara lain yang selain dari keluarga gitu ya. Topiknya sekarang kan keluarga gitu ya. Ingin saya menambahkan Iya. Pak De dan Mbak Yuni. Jadi dari keluarga itu bisa juga dengan seperti ini. Jadi saya sedikit menyampaikan tidak mengasihani. Jadi contohnya seperti ini. Jadi tujuan dari perawatan paliatif ini adalah kita bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan kondisi pasien saat ini. Iya. Jadi harapannya pasien tersebut juga merasa, oh saya masih bisa melakukan aktivitas, saya masih melakukan kegiatan, saya masih bermanfaat. Iya. Jadi contohnya ya kita bisa berdiskusi dengan pasien, memang kondisi pasien saat ini dengan sebelum saat didiagnosis atau sakit sudah berbeda. Tetapi bisa berdiskusi apa yang bisa dilakukan oleh pasien. Seandainya pasien ingin merasa tidak berguna, mungkin di situ bisa dengan berdiskusi dengan pasien apa yang bisa dilakukan pasien misalnya di rumah, yang masih bisa, sehingga pasien juga merasa oh iya, dengan kondisi yang seperti ini saya masih bisa bermanfaat. Entah itu dengan menyiram bunga, menanam bunga, misalnya memang hobinya menanam bunga, oh masih bisa. Atau misalnya ada kerajinan yang memang dengan kondisi pasien saat ini tidak memperburuk kondisinya, sehingga itu juga bisa didiskusikan. Jadi mungkin seperti itu salah satunya untuk apabila secara fisik ya, jadi seperti itu. Mungkin bisa peran aktif di kegiatan kampung kalau memang fisiknya masih kuat gitu ya. Iya. Itu salah satu hiburan makaten nggih. Iya. Iya. Nah, mungkin ada juga konsep ya supaya menjadi lansia tangguh gitu ya. Jangan sampai terjadi kena yang disebutkan tadi berbagai penyakit itu tadi. Nah, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Apakah kita harus menjaga betul lifestyle gaya hidup kita? Ya, kalau berbicara tentang konsep kesehatan, ya memang semuanya penyakit itu berawal dari lifestyle, ya. Terutama urusan perut biasanya ya. Jadi bahkan ada yang mengatakan semua masalah itu berawal dari perut. Oh gitu ya? Iya, sakit ya dari perut, marah juga dari perut. Bahkan orang mungkin berperilaku tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan norma. Misalnya mencuri juga kan berawal dari perut. Nah, seperti itu. Ya, kalau memang harus menjaga lifestyle, ya memang itu. Ya. Tapi kembali lagi kalau bisa dilakukan dengan enjoy juga, ya karena itu yang terpenting. Jadi kalau kita menjaga lifestyle tapi kita ngenes, ya, waduh, tekanan batin nih. Ya. Akhirnya hipertensi juga, ya. Jadi tetangga iya. kita makan berdua di warung misalnya, makan sate. Kita kan mau jaga lifestyle, makannya tempe ya. Tapi aroma satenya dominan ya, ngenes Pak De. Iya. Kadang-kadang memang benar itu apa yang disampaikan jenengan, penyakit itu kadang-kadang nggak malah sembuh, malah tambah tingkatnya tambah parah gitu ya. Terutama bapak-bapak ini yang sudah pensiun biasanya kalau ke undangan itu
mau ngambil sate, jangan. Mau ngambil ini, jangan itu. Ini jangan sampai semeja, jangan, udah saya pulang aja kan gitu ya. Nah, ini cara-cara seperti itu kan kita harus menyampaikan supaya beliaunya itu kepinginnya sehat karena terlihat itu gizinya luar biasa ya. Tapi dilarang, apalagi dengan marah. Mau mati ya? Mau cepat mati ya kan gitu. Nah, ini seperti apa? Jangan-jangan pengalaman ini Pak De ya. Keundangan semua dilarang. Iya. Pengalaman pribadi. Enggak, kalau semua saya itu saya incipi pasti itu. Oh. Karena keundangannya sendiri akhirnya ya supaya tidak dilarang. Iya. Nah, ini seperti apa? Ini kan juga peran sebagai peran keluarga ya. Nggih. Nggih, memang itu salah satu juga merupakan dukungan keluarga nggih. Jadi kan yang kami seperti yang disampaikan tadi Bu Sulas, di sini harus diet misalnya yang sakit diabetes atau penyakit jantung yang memang sudah tidak bisa disembuhkan, nggak boleh makan rawon, nggak boleh makan soto, tapi di rumah disediakan. Nah, jadi memang di sini harus benar-benar kita melihat kondisi pasiennya. Kondisi pasiennya mungkin bisa dengan cara, misalnya memang kepingin rawon, kepingin soto, nah mungkin bisa dibuatkan, tetapi juga nanti dengan daging yang pilihan atau ukurannya ya. Jadi kan bisa dengan misalnya kalau memasak dengan memilih daging yang memang lemaknya, kandungan lemaknya itu tidak banyak, sehingga bisa sama-sama, mungkin ya memang agak repot gitu loh. Tetapi dalam harapan di sini adalah memang keluarga memberikan dukungan. Jadi jangan hanya melarang. Nah, ada solusi gitu ya. Iya, jangan hanya melarang, tapi di depan mata disediakan untuk keluarga yang lain. Niku dadine ngenes. Ngenes maneh. Walah wong ngenes maneh. Akhirnya kan kita ingin mempertahankan fisiknya dari segi salah satu di sini penata rasanya dengan perencanaan makannya, tetapi secara psikologis. Nah, akhirnya kan ngempet-ngempet, waduh aku pengen niku tapi nggih mboten angsal ngoten nggih. Ya udah lah. Disembunyikan tetap saja baunya ya kecium juga sama pasien. Ngempet-ngempet nanti malah curi-curi, malah tidak terkontrol jatuhnya. Biasanya begitu ya, ada pasien yang sembunyi-sembunyi makannya saking pengennya gitu. Karena artinya kan si keluarga sendiri juga harus cerdas begitu ya dalam mensikapi gitu ya, melakukan perawatan itu cerdas ya, cara bersikapnya itu ya. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita tahu kalau ada semacam bibit-bibit kanker itu seperti apa? Kalau bibit-bibit kanker ya semua manusia katanya ada gitu ya. Sebetulnya enggak. Jadi kan kalau kita berbicara tentang kanker itu kan dari mutasi ya. Mutasi sel, mutasi gen. Nah, itu faktor yang pertama teridentifikasi itu adalah dari keturunan. Ya. Tetapi juga bukan berarti yang sudah misalnya nenek moyangnya itu kanker pasti saya pasti kena kanker. Enggak juga. Karena nyatanya juga ada yang terdeteksi kanker tapi juga sebetulnya dia dirunut dari keluarga enggak ada. Ya. Ternyata ketahuan dia mungkin rokok atau mungkin tinggal di daerah industri ya seperti itu. Jadi efeknya gitu ya. Iya, jadi kalau berbicara kanker sebetulnya sampai sekarang belum bisa diidentifikasi dengan pasti penyebabnya. Tapi kita hanya bisa mengidentifikasi beberapa faktor yang kemungkinan berisiko ke sana. Kalau Jeng Yuni Pak D itu bisa sudah bisa dikontrol. Jadi kalau bulan tua gitu mesti kanker gitu. Lah kok sami loh, kalau nggih ngoten Pak D. Iya, kalau mendekati akhir-akhir bulan itu ya sudah muncul penyakit kanker. Harus mulai nyiwit-nyiwit ngoten. Nggih. Nah, mungkin ada poin-poin yang penting ini tadi belum disampaikan juga, monggo ini terkait perawatan tadi. Jadi kalau tadi kan mungkin secara fisik, secara psikososial ya. Jadi tidak hanya peran keluarga, tapi peran sosial di lingkungannya juga sangat diperlukan sehingga merasa tidak dikucilkan. Betul. Nah, kita juga ingin tahu Jeng Yun, kapan kita harus mempertimbangkan spesialis perawatan paliatif ini atau setiap saat gitu, monggo.
Terima kasih Pak D. Jadi untuk perawatan paliatif memang dimulai saat pasien sudah terdiagnosis ya bahwa memang sakit ini tidak bisa disembuhkan. Nah, sehingga di situ seluruh tim yang terlibat di dalam perawatan pasien ya kan ada tadi sudah sedikit saya sampaikan, ada dokter gizi ya, yang diperlukan sama perawatan, termasuk salah satunya keluarga pasti akan diajak untuk bicara. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga selama merawat pasien ini di rumah? Jadi pendekatan seperti apa? Jadi setiap saat, setiap waktu, Pak De. Oh gitu ya. Iya. Apa juga perlu nanti misalnya ada yang ngecek gitu ya. Ini juga dijelaskan konselingnya terkait keuangan, berapa biaya dan sebagainya gitu. Kalau biaya jelas pasti dari awal terdiagnosis dan kemudian harus dilakukan perawatan. Apa saja pasti di awal sudah disampaikan. Dan juga itu mungkin memang ini ya Bu Sulas ya harus dibicarakan secara terbuka di awal karena jangan sampai rame di belakang gitu ya. Terus juga keluarga juga merasa terbebani. Jadi seperti itu. Karena kalau keluarga merasa terbebani juga terutama dari beberapa yang saya pernah membaca dari jurnal, salah satu memang yang sakit ini adalah salah satu anggota keluarga. Tapi bebannya itu akan bisa menjadi beban keluarga. Salah satu contoh misalnya, kalau tadi kan penyakit kanker, salah satu contoh misalnya penyakit jantung koroner atau diabetes. Misalnya salah satu yang terkena adalah kepala keluarga. Semuanya akhirnya sakit gitu ya. Sakitnya bukan hanya bebannya itu misalnya tidak bisa bekerja lagi secara optimal, menjalankan peran sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Nah tentu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam keluarga pasti akan terpengaruh. Jadi burdennya itu banyak bebannya. Berarti yang siap untuk menghadapi ini tidak yang sakit saja. Putra putrinya, suami atau istrinya begitu ya. Luar biasa efeknya kalau gitu ya. Tidak satu orang yang harus menerima kenyataan ini. Secara psikologi terutama ya, ketika dikasih tahu bahwa sama dokter pasien mengidap penyakit ini, yang shock kan tidak hanya pasiennya ya, tapi juga keluarganya juga. Yang jadi masalah itu bisa sabar tidak gitu ya, kemudian bisa telaten tidak gitu. Mungkin ini ada resep khusus bagaimana supaya bisa telaten dan sabar. Apalagi biasanya kalau pasien tuh kita sudah capek ngurus dimarah terus. Lah ya itu Pak sabar aja kadang nggak sabar ya. Gimana ini tipsnya ini? Jadi kalau tips khususnya mungkin tidak ada ya. Jadi learning by doing ya pada akhirnya ya. Karena memang kalau orang bisa sabar itu kan sebetulnya kalau dia sudah bisa menerima. Ya, dan itu kalau kita berbicara di penerimaan itu memang ada tahap-tahapnya. Termasuk pada si pasien ini sendiri. Jadi begitu didiagnosa penyakitnya adalah penyakit terminal, maka yang pertama reaksinya hampir semuanya adalah jelas merasa marah. Kenapa kok saya? Nah pada fase kenapa kok saya itu sudah tidak ada bisa informasi yang bisa masuk memang. Jadi omongan siapapun juga akan terkesan salah. Walaupun sudah ngomong baik-baik, perasaan keluarga tadi sudah ngomong sabar, tapi tetap salah. Itu pada si pasien. Dan bahkan keluarga kalau misalnya mungkin menghadapi masyarakat, mungkin tetangga yang bertanya, iya ta ini sakit ini ta. Nah, pasti juga penerimaannya menjadi buruk juga, padahal cuma tanya baik-baik untuk mertakne kalau bahasa Jawa nggih Pak De ya. Tapi ternyata penerimaannya salah. Jadi memang ada tahap-tahap di sana. Harus jadi betul-betul hati-hati gitu jadi ya. memang awal itu pasti semuanya shock, itu semuanya periode marah-marah biasa. Tinggal nanti bagaimana pengontrolan diri. Lama-lama akan bisa mencapai tahap penerimaan, bisa menjadi lebih sabar, pasiennya juga bisa menjadi lebih sabar, dan keluarganya karena sudah terbiasa dengan kondisi itu dan bisa menerima, ya akhirnya dia memaklumi. Jadi kondisi permakluman tapi bukan mengasihani gitu. Maklum, dia memang masih sensi ya. Ya seperti itu. Dan tidak sedikit sebetulnya orang yang merawat yang sakit begitu ya. Apalagi disuruh minum obat tidak mau. Dia, aduh kok susahnya, padahal ya itu ya mengeluh dan ya memang kadang-kadang kita itu maksudnya baik, tapi bisa juga tidak diterima dengan baik karena
pas situasinya juga nggak baik. Jadi kita cari yang terbaik, situasi yang pas gitu ya. Iya. Makanya karena itu kan kita berbicara di paliatif itu selain di akhir mempersiapkan kematian, ya, kita juga bukan berarti kalau sudah mempersiapkan kematian pasien harus pasrah, ya wis lah, enggak, tapi tetap dengan motivasi yang seperti pada umumnya orang sehat. Jadi apa sih yang bisa dia lakukan sebelumnya, yang bisa dengan kondisi saat ini. Jadi tetap motivasi sehingga obat masih bisa tetap lanjut. Iya. Kalau sudah diberi tahu ini penyakitnya tidak bisa sembuh dan mungkin hanya sekitar bertahan sekian bulan ini ya. Ya mungkin kalau perusahaannya besar, juali semua ya untuk amal gitu. Daripada nanti untuk rebutan keluarganya. Nah, itu mungkin juga bisa kejujuran itu bisa disampaikan kalau diterima dengan positif seperti itu tadi ya. Oh, saya nggak akan marah-marah, sudah tinggal 1 bulan. Kita tahu waktunya ya. Iya. Aspek spiritual memang juga tetap harus kita adakan ya. Religinya ya, Religinya, ditingkatkan gitu ya. Mungkin ada pendampingan religi juga mungkin ya, supaya beliaunya siap gitu ya. Bahkan kalau saya pernah baca itu juga di sini memang nanti pada masing-masing bisa ditawarkan sesuai dengan agamanya. Gitu. Jadi kalau di Islam ya kita didampingi mungkin ustadz atau kiai, kalau di Kristen mungkin dengan pendeta atau mungkin biasanya kan kalau di Kristen kalau tidak salah ada ibadah penghiburan, seperti itu ya. Itu juga akan kita tawarkan kepada pasien dan keluarganya seperti itu. Kalau di rumah sakit memang sudah ada standar itu, Pak Deta Yuni. Jadi semua rumah sakit, karena juga itu sudah merupakan salah satu standar akreditasi, sehingga ada layanan pendampingan untuk rohaniwan. Jadi diberitahu juga ya, minta dijemput bidadari yang seperti apa gitu. Biar semangat, nggak takut ya. Oke. Nah, iya kalau semacam Pak De gitu minta dijemput sama bidadari, belum bidadarinya ngomong udah baru lihat udah sembuh dulu aja. Itu bidadarinya Jeng Yun ya. Iya, apa Pak De ini mau nanya apa tadi? Nah, ini tadi memang peran keluarga yang sangat penting ya. Nah kadang-kadang juga ini secara realita ya, banyak anak, kadang-kadang anaknya ini saling iri-irian gitu ya, bukan irian-irian jaya ya, tapi sudah kamu aja, sudah kamu, saya banyak pekerjaan kan kadang-kadang gitu ya, yang membuat orang tua prihatin kan kadang-kadang gitu. Saya dulu itu loh 12 orang saya sendiri sanggup. Kamu itu anak saya 12 orang, satu aja kok iri-irian kan gitu ya. Nah ini seperti apa kalau ada penanganan seperti ini? Memang sangat sulit sekali kalau melihat situasi seperti hal tersebut. Jadi ya tentunya harapannya mungkin kalau dari pasangan misalnya yang sakit adalah kepala keluarga, suami, ya tentunya mungkin dari istrinya atau ibu dari anak bisa mengajak bicara. Gitu. Jadi seperti itu untuk benar-benar tahu kondisi, misalnya kondisi dari pasien, yaitu misalnya bapaknya bahwa kondisinya loh seperti ini. Jadi mungkin seperti itu, tentu nelongso pasti. Pasti nelongso. Itu sebenarnya kadang yang dibutuhkan tidak hanya kehadiran fisik, hanya ditanyakan kabar. Tentu sekarang dengan teknologi ya, yang semakin canggih gitu ya, kita dengan video video conference gitu sudah bertemu ya, itu sebenarnya juga sudah salah satu menghibur. Mungkin seperti itu ya. Memang akhirnya sebenarnya dari awal adalah kita dari tim mungkin juga perlu pendekatan ke keluarga terlebih dahulu juga, seperti yang tadi di awal, sehingga benar-benar nanti harapannya keluarga ini benar-benar bisa mendampingi pasien, mempersiapkan pasien sampai di akhir. Malah akan lebih baik juga bisa ini apa yang disukai pasien kalau memang seperti yang disampaikan Pak Di. Oh iya, ini kurang sekitar sekian bulan lagi gitu ya. Mungkin bisa menanyakan apa hal-hal menyenangkan atau apa hal-hal yang masih ingin dilakukan, entah ingin misalnya bersedekah atau apa, mungkin bisa ditanyakan
seandainya itu bisa dikabulkan, bisa diwujudkan tanpa membuat pasien menjadi lebih sakit atau mungkin memberatkan dari keluarga, mungkin itu bisa dilakukan. Ini salah satu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kalau dia kualitas hidup meningkat, pasti secara psikologis dia akan baik, secara fisiknya akan lebih baik, sehingga perawatan akan bisa menerima perawatan yang telah diadviskan oleh dokter. Harapannya juga seperti itu, Pak De. Mungkin secara misinya supaya nanti kita nggak ada menyesal di kemudian hari, gitu ya. Paling enggak apa yang diminta oleh orang tua itu di akhirnya itu bisa dituruti gitu ya, bukan malah menjadi prihatin. Terutama ibu-ibu ini biasanya banyak anaknya, tapi kalau sudah sakit gitu iri-irian tok gitu. Padahal ibu itu memelihara kayak mengasuh ya. Iya, mengasuh banyak anak itu enggak pernah iri sama satu-satunya, semuanya sama diperhatikan. Loh, waktunya ini dibutuhkan tepo seliro ya. Tepo tepak seliro awak, tadi ditepak nonang awak itu, iya ibu saya dulu seperti ini kan gitu nggih. Nggih. Harus pengertian memang ya. Nah, Bu, kalau misalnya gini, penyakit pasien yang punya penyakit terminal tadi itu kan biasanya banyak yang dilarang ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu. Ya mungkin keluarga juga sudah capek ngurusnya ya. Akhirnya apalagi sudah tahu bahwa itu misalkan tidak bisa disembuhkan dan pada akhirnya ke kematian. Boleh nggak sih? Sudahlah dikasih semua aja apa yang mau gitu. Prasmanan gitu ya. Prasmanan, siapkan prasmanan kita. Minta apa iya, padahal sebetulnya kata dokter nggak boleh misalkan ya, harus dibatasi. Tapi mungkin saking keluarga itu kan lebih capek yang ngurus orang sakit itu lebih capek. Nah, di satu kondisi lagi Jeng Yun, menurut informasi kesehatan, salah satu penyakit itu kan kadang-kadang ada yang membutuhkan makanan gizi ini, tapi tidak boleh, yang satunya boleh sangat membutuhkan. Lah ini untuk mensikapi itu seperti apa gitu? Bagaimana ini keluarga untuk biasanya juga pasien kan suka aneh-aneh mintanya gitu. Bagaimana ini sikapnya? Kadang-kadang ada dokter yang satu, ini bapak perlu makan ini biar mendukung bapak tetap sehat. Yang satunya melarang, jangan itu. Bingung yang ngurusnya ya, yang merawat. Iya, baik. Itu memang kendala atau masalah itu yang sering terjadi. Jadi memang keluarga bukan bermaksud menyengsarakan juga sebetulnya. Jadi seperti lebih tadi disampaikan Pak De, supaya nanti nggak menyesal ya. Tetapi kembali kalau kita berbicara itu, iya kalau meninggalnya besok. Ya, artinya sekarang dipuaskan ya, terus nanti misalnya penyakitnya tambah parah terus meninggal, waktunya sebentar ya. Tapi kalau kemudian masih bisa bertahan lama, artinya kondisi tubuh yang semakin buruk akibat makanan yang tidak terkontrol tadi juga akan menimbulkan dampak yang tidak nyaman juga pada pasien. Oh gitu. Iya, jadi iya makanya tadi kalau memang kematian memang bisa diprediksi sekian bulan ya, tapi bukan berarti kita harus ngelos kan seperti itu. Termasuk juga seperti dengan obat-obatan. Bukan berarti kalau sudah ini sudah mau mati, Mbak, nggak usahlah obat-obatan. Ya, namanya juga kita ikhtiar. Itu kan masih secara keilmuan, tapi kalau kita sendiri sudah tidak berusaha, artinya kan kita juga mukjizat itu nggak akan bisa. Kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita udah nggak menjaga, jangan ngarep mukjizat ya, seperti itu kasarannya seperti itu. Gitu jadi ya. Tetap ya nutrisinya dikontrol, obat-obatannya dilanjutkan. Perkara nanti misalnya mau memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan, atau mungkin melakukan hal-hal yang menyenangkan supaya tetap berkualitas hidupnya, ya enggak apa-apa. Tapi obat sama nutrisi harus tetap, itu salah satu bentuk ikhtiar dari manusia yang harus ikhtiar gitu ya. Ada ya Bu ya pasien yang harus mengkonsumsi obat seumur hidup?
Koyok KTP ae. Yang jelas pasti ada. Gitu Yang ya. namanya penyakit terminal, kalau memang itu masih bisa dikontrol menggunakan obat, salah satunya misalnya diabetes atau penyakit jantung koroner, ya nanti akan seumur hidupnya. Namanya seperti itu. Terus kemudian saya menambahkan yang dari Bu Sulas tentang makan gitu. Iya. Sebenarnya bisa dikonsultasikan, diajak pasien tersebut, misalnya kepengen, mosok dulu zaman masih susah, pengen beli apa-apa enggak bisa, pengen makan enak. Sekarang sudah bekerja gitu ya. Sudah banyak uang dilarang, terus kapan Nah, enakku jadi ki? mungkin bisa diajak untuk bisa berdiskusi dengan dokter, mungkin akan dirujuk ke ahli gizi. Oh gitu. Jadi apa sih yang kepengen dimakan kalau dengan kondisi sekarang memungkinkan tidak, atau dengan ukurannya gitu ya, ukurannya berapa. Saya pernah bertemu dengan pasien diabetes, pengen sembuh tetapi nggak bisa makan makanan yang dari rumah sakit. Akhirnya sembunyi-sembunyi, anaknya suruh membawakan, saya kalau masuk baunya kok seweduk men kayak sop iga atau sop buntut, jadi seperti itu. Oh makanya ternyata makan. Akhirnya ya saya konsultasikan ke dokter karena akhirnya tidak bisa untuk dilakukan operasi karena gula darahnya tinggi terus. Nah akhirnya saya ajak bicara, kemudian saya sampaikan ke dokter, dari dokter akhirnya coba dihitungkan. Jadi kalau memang pas kepingin banget gitu ya, kepingin banget, jadi jangan sampai suatu kondisi membuat pasien itu di belakang kita malah ya, sembunyi-sembunyi. Ini jadi yang seperti itu. Yang bingung ini malah perawatnya ini. Dikasih obat ini kok tambah nemen ya. Nah, ternyata di belakang gitu. Jadi mungkin seperti itu kalau Iya, menemui kondisi seperti ini diajak. Jadi ya memang harus ada komunikasi yang terbuka di dalam keluarga. Semua saling menerima sehingga nanti coba ayo kita waktu kontrol nanti tanya. Kan nanti pasti ada cek lab, ada pemeriksaan kondisi saat ini seperti apa. Apakah memungkinkan atau tidak? Kalau memungkinkan seberapa banyak? Mungkin seperti itu. Kangge tombo pengen misalnya kalau memang memungkinkan. Mungkin bisa salah satu cara seperti itu. Iya, jadi seperti ini ya, seperti anak kalau dikasih tahu orang tua kan nggak nurut, tapi kalau gurunya yang sudah bicara manut gitu. Sama mungkin pasien juga gitu ya, kalau keluarganya yang bicara mungkin nggak terlalu didengar. Tapi kalau dokter ahlinya baru dia manut. Berarti solusinya ada semacam komunikasi head to head ya, dari hati ke hati gitu. Wis halus. Membangun motivasi juga akhirnya nanti dampaknya akan semakin baik dan semakin baik gitu ya. Walaupun tidak bisa disembuhkan gitu ya. Itu memang tidak bisa disembuhkan ya, kecuali tadi ya. Mujizat tadi ya. Tapi kita kan hanya berusaha Iya. berusaha. Kalau secara keilmuan enggak. Memang jadi beberapa penyakit itu secara keilmuan iya, memang ujung-ujungnya ya. Seperti halnya kita juga hidup ujung-ujungnya kemana sih kan gitu nggih. Jadi secara keilmuan seperti itu, walaupun juga pada beberapa kasus di lapangan juga yang parah yang si A tapi kok yang meninggal duluan si B ya. Banyak yang seperti itu ya. Kembali lagi itu hak prerogatif kalau seperti itu. Dari awal semata ya. Iya, makanya untuk di awal kita sudah sampaikan bahwa paliatif itu kita menyiapkan untuk menerima, bahkan menerima kematian, tapi juga tetap harus mempertahankan semangat dan motivasi untuk hidupnya supaya berkualitas. Berarti penyakit itu ada juga yang sama dengan sifat ya, karakter. Kan ada itu karakter yang tidak bisa disembuhkan itu ya. Iya lek watuk digolekno obat nang apotek lek wis watek ya ini ya. Sama itu ya. Berarti nggak bisa disembuhkan itu ya. Ya itu dengan mujizat itu. Jadi obat ya. Jadi mungkin obat ya. Jadi obat ya kalau kita ngomong manajemen ya kepatuhan terhadap manajemen penata laksanaan itu menjadi salah satu kunci selain juga mempertahankan faktor kesehatan psikis. Ya. Jadi itu. Tapi kalau sudah putus obat, sudah yang seperti DM ya, diabetes itu kan nggak mudah nggih, orang harus minum obat sepanjang hidupnya. Ada kalanya bosen dan segala macam, atau mungkin kepingin ini kepingin itu, kalau diturutin ya makanan yang enak aja bosen, apalagi obat yang pahit gitu ya.
Jadi, dan pesan mungkin untuk keluarga, ya memang kita kalau di gizi itu ada mungkin di rumah sakit ya disampaikan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, iya kan? Ya memang, tapi juga mohon keluarga juga tidak terlalu saklek ya dalam mensikapi. Jadi kadang yang namanya orang disuruh makan yang sama terus kan bosen. Ya mungkin akhirnya kita bisa lebih fleksibel dalam hal mungkin seperti disampaikan Bu Maria, konsultasi, dan kalau memang biasanya kita atur dalam segi dosis jumlah. Jadi ukurannya diperkecil. Ya, durian itu nggak boleh orang diabetes. Tapi kalau udah kepingin daripada nyuri-nyuri sampai habis berbiji-biji ya mending dikasih untuk tombol pengen satu aja, ya satu biji kecil itu boleh. Atau beli satu ya, itu supaya keinginannya, kepinginnya itu bisa terobati. Didolet aja hidung gitu setiap hari. Baunya ya. Nanti ngenes Pak D. Oh gitu, ngenes lagi ya. Iya. DM-nya terkontrol, hipertensinya yang terkontrol. Gak apa-apa Pak D beli banyak juga, tapi dikasihkan ke pasiennya tetap sedikit. Oh gitu. Ngajak tetangga ya. Baik. Saya katanya gitu, jangan banyak makan daging. Nanti hipertensi dan lain sebagainya. Nanti saya Pak disikapi beli 1 kilo ya dicancang, nanti siapkan banyu, kalau paginya masuk tarik lagi. 1 bulan 1 kilo cukup. Itu sehat untuk semuanya Pak Deng. Ikat pinggang. Ya, termasuk untuk kantong juga sehat. Betul. Nah ini kayang sekali untuk yang ini dialog kita, tapi tidak terasa waktunya sudah mepet gitu ya. Mungkin closing statementnya ini dari apa yang kita bahas tadi, monggo nanti gongnya Bu Maria atau monggo. Sepertinya Bu Maria saja. Jangan menyerah toh. Kan belum diputuskan. Monggo Bu Maria, monggo. Terima kasih Pak D ini untuk para pemirsa Kipra Indonesia. Tentu kita sebagai keluarga memang sangat memiliki peran yang sangat penting bagi saudara kita yang menderita penyakit kronis ataupun penyakit terminal yang memang tidak mungkin bisa disembuhkan. Nah, sehingga harapannya kita bisa mendampingi, kemudian meningkatkan kualitas hidupnya dengan apa? Merasa dibutuhkan, merasa masih bermanfaat, masih bisa melakukan aktivitas mungkin yang disenangi, tentu sesuai kondisinya saat ini. Sehingga harapannya tidak memberatkan kondisi pasien saat ini, sehingga harapannya dengan kualitas hidup yang meningkat, maka juga pengobatan yang harus dilaksanakan bisa dilakukan, harapannya juga akan bisa lebih memperpanjang. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, simpulan dari tentang pentingnya keluarga dalam perawatan paliatif di rumah. Begitu, terima kasih. Terima kasih sekali, terima kasih Bu Maria. Terima kasih di sebelahnya, saya lupa namanya. Bu Sulas. Terima kasih juga Bu Sulas. Nanti kita tunggu lagi ya, jangan hanya sekarang, nanti mungkin ada topik-topik yang penting lagi akan kita bicarakan lagi, ngaten nggih? Iya. Nah, tadi yang opening Pak D, nah sekarang yang closing Jeng Yuni monggo. Pak D biasa begitu ya. Iya, maunya cuma membuka. Enggak mau nutup ya. Biar masuk angin gitu ya. Iya. Dan pendengar juga pemirsa, yang jelas kita sudah menambah lagi satu wawasan di obrolan Kiprah Indonesia kesempatan siang hari ini ya, yaitu tentang peran keluarga dalam melakukan perawatan paliatif di rumah. Semoga bermanfaat saja Kiprah Indonesia hari ini. Akhirnya saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Dan Pak Dekaryadi juga. Baik, kita akhiri sampai di sini. Insya Allah lain hari kita akan berjumpa dengan topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.